Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Karmila dengan NIM 2109025020020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Sahada SPD MPD selaku pengampu mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran Bidang Studi Akuntansi. Ada dua materi yang akan saya paparkan dalam video nanti. Materi yang pertama yaitu aplikasi pengolah angka atau biasa disebut dengan spreadsheet, dan materi yang kedua yaitu komputer akuntansi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pemaparan materi yang pertama. Baiklah, materi yang pertama yaitu aplikasi pengolah angka atau yang biasa disebut dengan spreadsheet. Agenda yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama KI-nya kompetensi inti, KD-nya kompetensi dasar, indikator, pengertian sel, macam-macam sel, menganalisis data dan mendeskripsikan data. Langsung saja yang pertama yaitu kompetensi inti atau biasa disebut dengan KI. Kompetensi intinya yang pertama yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metodologi sesuai dengan bidang dan lingkup kerja akuntansi dan keuangan pada singkat teknis spesifik dan kompleks. Yang kedua yaitu melaksanakan tugas basic dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang akuntansi dari keuangan. Yang kedua yaitu kompetensi dasar. Yang pertama, mengintri data berdasarkan sel, menganalisis data berdasarkan karakter sel. Agenda yang ketiga yaitu indikator. Indikator yaitu menjelaskan pengertian sel, menjelaskan jenis dari sel, memproses data melalui identifikasi sel pada paket program pengolahan angka. Sekarang kita beralih ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian dari sel. Perlu kita ketahui bahwa sel itu terdapat pada Microsoft Excel. Microsoft Excel sudah menjadi bagian salah satu program perangkat lunak pengolah angka dan data yang beberapa kali digunakan untuk berbagai kegiatan pekerjaan maupun pembelajaran oleh organisasi maupun instansi tertentu. Program perangkat lunak ini berfungsi sebagai pengolahan data dan angka yang dilakukan menggunakan rumus dalam lembar kerja spreadsheet. Adapun bagian utama dalam Excel yang pertama kali ditemui saat akan menggunakan adalah sel. Sel dalam Excel merupakan persimpangan tempat bertemunya baris dan kolom yang nantinya akan diisi dengan rumus Excel sesuai penggunaannya. Materi yang kedua yaitu macam-macam jenis sel. Jenis sel bisa dibedakan menjadi 4, yaitu data angka atau biasa disebut dengan numerik. Data angka atau numerik adalah data yang biasanya digunakan untuk operasional perhitungan. Yang kedua yaitu data teks atau label. Data teks atau label merupakan data umum seperti pada aplikasi pengolahan kata. Yang ketiga yaitu data tanggal atau date, atau biasa berlaku untuk jenis tanggal yang menggunakan pemisah atau yang biasa disebut dengan garis miring atau menggunakan tanda minus sebagai pemisah antara tanggal, bulan, dan tahun. Yang keempat yaitu data waktu atau date. Data waktu biasanya ditampilkan dalam bentuk jam atau sistem waktu. Nah, sekarang kita beralih ke menganalisis data dan mengidentifikasi karakter data. Yang pertama yaitu mengubah ukuran sel menggunakan tape ribbon. Langkah-langkahnya yaitu klik
klik format, klik column width untuk memperlebar kolom, atau klik row rig untuk meninggikan baris. Ketik ukurannya misalnya 25 dan klik OK. Yang kedua yaitu memberikan garis pada sel. Cara-caranya yang pertama, seleksi sel yang akan diberi garis. Klik home, klik tanda panah bergaris. Pilih garis yang akan kita inginkan, misalnya semua border atau all borders. Yang ketiga yaitu memberi warna pada sel. Langkah-langkahnya yang pertama, pilih sel yang akan diberi warna, klik tanda panah di fill color, pilih warna yang kita inginkan dan klik sel tersebut dan warnanya akan muncul di sana. Nah, yang keempat yaitu menyisipkan sel. Langkah-langkah menyisipkan sel, yang pertama klik tanda panah pada insert, klik insert cell, pilih opsi yang diinginkan. Misalnya opsi yang pertama yaitu shift cell I, yang fungsinya yaitu menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke sebelah kanan. Kalau yang kedua yaitu shift cell down, menyisipkan sel dengan memindahkan data yang sebelumnya ke bawah. Yang ketiga entry row yang menyisipkan baris. Yang keempat entry column yang menyisipkan kolom. Nah, materi yang kelima yaitu menghapus sel. Langkah-langkah menghapus sel yang pertama yaitu klik sel yang akan dihapus, klik tanda panah delete, klik delete cell, klik opsi yang diinginkan. Biasanya opsinya yaitu shift cell right, menghapus sel dengan memindahkan data sebelumnya ke kanan. Shift cell down dengan menghapus sel dengan memindahkan data sel ke bawah. Enter row, menghapus baris. Entry column, menghapus kolom. Baiklah, segitulah pemaparan materi dari saya untuk materi yang pertama. Selanjutnya kita berlanjut ke materi yang kedua. Baiklah, kita akan melanjutkan materi yang pertama tadi yaitu aplikasi pengolah angka. Sekarang materi yang kedua yaitu komputer akuntansi. Agenda yang akan kita bahas dalam materi nanti yaitu KI, KD, dan indikator dari komputer akuntansi, pengertian dari komputer akuntansi, jenis-jenis dari komputer akuntansi, manfaat, kelebihan dan kekurangannya, dan satu jenis dari komputer akuntansi yang akan saya jelaskan, yaitu Accurate Accounting.